Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Firda Aulia Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PPKN SDMI dan teman-teman PKMI kelas D yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih ditemukan dalam kegiatan kuliah daring mata kuliah pembelajaran PPKN SD atau MI tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami dengan tema pengertian dan tujuan pembelajaran PPKN di SDMI. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aulia Hasan dengan NIM 2319005 selaku moderator. Kemudian ada teman-teman saya, yang pertama ada Bagirana Safira Atita Asri dengan NIM 2318204. Kemudian ada Mbak Tiara Fadilah dengan NIM 2319004. Kemudian ada Mbak Maghfiratul Munawwaroh dengan NIM 2319007 dan yang terakhir ada Mbak Lu'lu'ul Marhamah dengan NIM 2319014. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian pembelajaran PPKN SD atau MI. Menurut Kemendikbud, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang fokus untuk membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter. Kemudian menurut Hidayanti, PPKN adalah salah satu mata pelajaran yang diberikan dalam pendidikan formal untuk membina sikap dan moral peserta didik agar memiliki karakter dan berkepribadian yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan PKN adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dituangkan dalam lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Dalam lampiran tersebut dikemukakan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada membentukkan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Tiara Fadilah. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI. Nah, jadi pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa, di mana siswa ini nantinya diharapkan untuk menjadi siswa yang lebih cerdas, lebih terampil, lebih bertanggung jawab, dan tentunya lebih mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya siswa ini nanti juga dituntut untuk bisa menjalankan kehidupannya sehari-hari dan supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran PKN di MI atau SD. Yang pertama, menurut Depdiknas, tujuan pembelajaran PKN adalah berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, tetap bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter di masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tujuan secara umum menurut Maftuh dan Sabriya, tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual.
dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Jahiri, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah secara umum tujuan PKN harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian secara khusus tujuan PKN yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari golongan agama. Mungkin segitu saja yang bisa saya terangkan, akan dilanjutkan oleh pemakalah yang lain. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran PKN di MISD. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan akan harus jenjang dengan mendukung keberhasilan Pancasila. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan secara umum, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 yang menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu ditetapkannya pembelajaran PKN di MISD supaya anak-anak tahu bagaimana cara kita mencintai tanah air kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiratul Munawarah dengan NIM 2319007. Di sini saya akan menjelaskan materi tujuan pembelajaran PPKN di SD atau MI. Menurut Jahri 1995 mengemukakan bahwa melalui pembelajaran PPKN, peserta didik diharapkan satu, dapat memahami atau menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah atau ideologi dan pandangan hidup di negara Republik Indonesia. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang 45 dan hukum yang berlaku di Indonesia, siswa dapat mengikutinya. Yang ketiga, siswa dapat menghayati atau meyakini dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan nilai Pancasila yang berlaku. Yang terakhir, siswa dapat atau mampu mengamalkan atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan perilaku Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya dan dapat memiliki rasa bangga terhadap NKRI. Intinya, tujuan pembelajaran PPKN ini di sekolah dasar merupakan ujung tombak sebagai wadah atau tempat pembentukan karakter siswa, mulai dari perilaku, intelektual, pola pikir, akhlak yang baik untuk negara dan dirinya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulannya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari sebagai individu, anggota masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan berdasar Pancasila. Baik, untuk sesi selanjutnya, diskusi akan kami sambung dalam WA Group. Sekian dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian dari kelompok kami terdapat banyak kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.